Jadi kesimpulannya luar biasa banget ya bukunya Bang Tarelia ini ya. Jadi, dari series itu. Series-seriesnya. Dan banyak lagi loh, ada Pulang Pergi ya kan. Pergi, ada Negeri di Ujung Tanduk. Negeri di Ujung Tanduk. Series itu gabung sama Negeri Para Berdebah gitu. Kalau Bumi Bulan Manusia. Jadi Bumi Manusia. Siapa nama penanya? Tarelia. Nah, nama orangnya? Nama orangnya gue lupa. Nama orangnya agak panjang itu, Bang Tarelia. Bang Tarelia, Tarelia Bang Tarelia itu ya penanya itu, kita manggil Bang. Tarelia itu nama penanya. Itu dari ini ya, dari India ya. India. Tarelia. Jangan-jangan itu lagunya ya? Emang itu lagunya? Itu? Iya. Lagunya Bang Tarelia. Untung dia dengarnya nggak kocok-kocok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ray Entertainment bersama saya Rehan Frans Setiawan. Saya Novendra Di Damaral. channel podcast nggak sih? Iya, ge. Kali ini saya mendatangkan teman saya sendiri untuk menjadi narasumber pembicara. Kita membahas tentang hal-hal di dunia literasi. Buku ya. Tentang pembukuan gitu, novel gitu ya. Bukan pembukuan. Novel. Karya tulis. Karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah ya. Kemudian saya akan membahas tentang itu. Saya akan bertanya-tanya tentang hal-hal tersebut kepada Novendra Damaral. Sehat Novendra? Alhamdulillah. Biasanya itu saya loh yang nanya-nanya itu. Iya. Kebetulan hari ini gua nggak jadi host, dan yang walaupun nggak dapat honor host kan dapat royalti sebagai bintang tamu kan di sini kan tetap dapat kan. Benar. Apa royaltinya sih kita? Kalau dia Sama ucapan terima kasih. Karena rokoknya nggak Samsu, jadi nggak bisa ngasih rokok Samsu ya. Oke. Novendra, gua bakalan nanya. Pendra ya. Pen aja lah ya. Pen aja. Bagus Iya benar. Biar orang-orang juga tahu. Pen, gua mau nanya nih tentang apa tuh? hal-hal yang memang lu menggeluti di bidang itu ya. Bukan menggeluti sih, lebih ke hobi di bidang itu. Jadi kita ini sebagai pemuda-pemuda itu jarang sekali membaca buku ya teman-teman. Nah, Novendra ini di generasi yang sama seperti saya, cuman dia itu masih menyempatkan untuk membaca buku seperti itu ya. Nah, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan perihal seputar buku-buku yang beliau baca, untuk kemudian akan saya ambil kesimpulannya kenapa pemuda di Indonesia terutama di Lampung ini sangat minim sekali membaca. Ya, bersedia Novendra? Tadi Epen, sekarang Novendra emang suka berubah-berubah gitu ini. Oke, yang pertama kenapa sih pemuda-pemuda kita ini, seumuran kita ini jarang banget baca, jarang banget hobi gitu, jarang banget suka sama karya tulis gitu-gitu. Kenapa alasannya? Sebagai pemuda yang hidup di zaman Gen Z ini kayak gitu. Jadi gini, Bung. Ini biar kelihatan lebih intelek ya. Bung. Jadi gini, Bung. Di negara kita lah ya, gak usah ngebahas di provinsi kita sendiri lah ya. Gue ngelihat secara umum nih, di negara kita itu budaya membaca itu benar-benar masih minim lah. Oke. Terkait di Gen Z ini sendiri, apalagi kan sekarang udah banyak banget masuk aplikasi-aplikasi yang sudah memanjakan anak-anak muda, kayak aplikasi media sosial terkait video pendek kayak TikTok, terus mungkin di Instagram ada Reels, atau di YouTube sendiri ada YouTube Short. Itu kan bener-bener dimanjakan kita, diberikan kenyamanan gitu ya. Nah, pun sebelumnya masyarakat Indonesia itu kebanyakan membaca itu paling membaca skor pertandingan bola gitu. Terus mungkin membaca sedikit berita-berita hoax, terus diupload lagi ke status. Iya, benar. Ya kan, kadang kan ada sih tuh, hati-hati kalau misalkan durhaka jadi pari. Kecubung. Oh, Jadi kecubung. ada yang jadi kecubung juga ya. Saya pernah baca juga, sorry ya. Jadi dulu itu kita sempat hobi membaca dan sempat hobi menulis ya. Karena kalau teman-teman tahu tentang perihal informasi ini, kalau tidak disebarkan ke 5 teman Anda akan mendapat azab.
Dan saya sebarkan Itu zaman SMP iya, ya. zaman SMP itu. Iya. Jadi ya melihat itu ya. Ini dipotong lagi ya. Nah, melihat dari situ kan kita miris ya. Kayak di salah satu negara tingkat pendidikan terbaik gitu ya. Negara apa namanya? Zimbabwe. Bukan. Apa sih? Nanti di chat ya. Saya di kolom komentar ya. Pokoknya negara dengan tingkat pendidikan terbaik itu 1 tahun itu bisa sekitar 40 buku Satu orang per keluarga. per keluarga. Satu keluarga itu bisa 40 bukuan gitu. Lumayan juga ya. 1 tahun gitu. Jadi kita bisa bandingkan di Indonesia itu taraf pengetahuannya itu bisa jauh banget tuh, kayak kita masih seputar di ngomongin orang lain, ngomongin tetangga. Orang luar itu mungkin udah ngomongin ide, udah ngomongin inovasi gitu kan. Itu dari pengetahuan dan sangat menyayangkan gitu. Kenapa sih, nanti kita kupas ya, kenapa sih orang-orang tuh sampai nggak suka baca, kenapa sih orang-orang tuh sampai anti banget sama baca buku gitu. Mungkin kalau baca chat mantan kan semangat ya kan, kayak kamu di mana tiba-tiba intermijo ya. Ya karena kan di pendidikan kita juga udah memberikan metode-metode berupa tentang metodenya seperti video gitu. Jadi karena memang susah untuk dirubah kan. Kalau pendidikan kita itu nggak udah bener-bener mendukung untuk anak itu suka baca ya, kita dari zaman SD kan suruh nyalin tuh, malah kan guru mungkin nulis di papan tulis kita nyalin ulang, itu kan udah bener-bener melatih kita untuk membaca. Bahkan menyalin itu kan dibaca 2 kali tuh, ngebaca terus nulis ulang, itu kan bener-bener sudah membiasakan. Cuman mungkin metode lanjutannya yang nggak diterapkan itu, kayak anak-anak SD mungkin bingung untuk apa sih sebenarnya pengetahuan ini gitu. Mungkin harus lebih diajarkan filsafat sejak dini gak sih? Iya. Gitu. Terkait tentang bacaan yang Bung Epen baca, apa aja sih buku-buku sampai saat ini ya, sampai di titik ini? Berapa jumlah buku yang udah lo baca? Kalau jumlah sih belum terlalu banyak ya, nggak banyak lah. Lupa juga, intinya sih ya sekitar 100-an lah. 100-an ya. Tapi ya belum nyampe, kan orang-orang udah nyampe 1000 sekian, ya nggak nyampe segitu lah ya. Intinya gue sempat ada di titik gue harus baca tiap hari, gue harus ngamatin buku. Target misalkan 1 bulan tuh harus habisin 4 buku gitu. Kalau dulu gue, apalagi masih di zaman gue masih kuliah gitu ya, itu target banget tuh gue. Entah itu fiksi atau non fiksi, gue pasti harus ngabisin gitu. Walaupun itu cuma novel gitu-gitu. Ya, karena novel itu juga sebenarnya ya, kalau orang yang ngelihat kadang-kadang ada nih sudut pandang kayak novel mah cuma cerita gitu aja gitu. Banyak yang bisa kita petik dan lo bakal dapetin rasa yang gak lo dapetin di film gitu. Kayak kan banyak sih novel yang dijadiin film kan, kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu kan, Buya Hamka. Terus mungkin novel-novel lain kayak Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Itu bakal beda banget nuansa teater imajinasi lo baca novel sama lo nonton film gitu. Iya, langsung disudutkan kan. Kita tuh harus merasakan benar-benar kayak ini loh aslinya di dalam film itu. Iya. Sedangkan kalau kita baca novel gitu, kita benar-benar merasakan setiap kalimatnya gitu. Entah yang pada sore itu langit mulai berwarna jingga dan aku melangkahkan kakiku, seperti itu ya. Karena kita kayak bener-bener masuk di suasana itu kan. Lo kalau nonton ya, lo nonton sebuah film walaupun itu diambil set angle-nya itu dari misalkan pantai nih ya, diambil dari pas matahari tenggelam nih. Kita nggak merhatiin itu. Ya kita merhatiin, cuman bener-bener pandangan kita yang kita dimanjakan tuh cuman bahasanya itu video lah, bener-bener gambar yang kita perhatikan. Tapi ketika lo masuk ke sebuah tulisan, lo bakal indera lo itu semuanya bakal kepake gitu. Kayak saat itu hembusan angin terselip di antara sela-sela tubuh buku. Itu kayak kita ngerasain kayak ada bener-bener angin yang lewat di tubuh kita. Pokoknya buku itu tebel banget ya. Iya, makanya karena setiap satu set kejadian tuh benar-benar diceritain dari bahkan mimik wajah gitu kan. Misalkan saat itu aku melihat wajah Rehan cemberut ketika aku mengucapkan bapak lu tit. Nah gitu, misalkan disensor ya. Bisa nggak pakai bapak nggak pak? Bapak gua
Oke, kita lanjut ya. Oke. Saya pernah baca buku salah satu dari penulis Indonesia, nama orangnya Terelie. Oh iya. Itu buku yang menurut saya ya, dari sekian banyak yang dari sedikit buku yang saya baca, buku ini yang paling berkesan gitu. Judulnya ini lebih ke trilogi sih, Bumi, Bulan, Matahari, tentang si Ali dan Raib, Sally ya. Sally, kemudian ada siapa, Jono apa ya? Ada nggak Jono? Mungkin di seri yang akan datang mungkin nanti iya. kita sambil di tag aja ke Bang Terinya. Siapa tahu nanti dia buat seri lanjutan. Jadi gitu, siapa tahu ada Jono di situ. Kayaknya bakalan ada nanti ini, plot twist pokoknya. Kita tunggu aja. Buku Terelie ini kan fiksi ya, Fiksi, dia masuk ke fiksi. Luar biasanya otak Terelie itu, kalau di Jepang tuh Ichiro Oda Yang buat One Piece. One Piece. Iya, sekarang Gear 5 kan, Gear 5 Luffy. Iya. Kalau lo mau di like sama fansnya Luffy, lo pakai foto profilnya Gear 5 Luffy, pasti di follow sama TikTok apalagi kan lagi rame banget kan. Nah, terkait sama tulisan dari Terelie, sebenarnya apa sih yang berkesan banget di buku ini gitu, sampai orang-orang kok kayaknya buku ini nih beda gitu dari yang lainnya, tentang Terelie ini ya, sampai nerbetin banyak buku, dan bukunya itu bener-bener yang, jadi ada kan Terelie itu kan banyak ya bukunya, serinya ya. Iya. Dari Bumi, Bulan, sampai ketemu ada buku yang susah banget dicari, Nebula pada saat itu. Ya, itu Nebula baru keluar tuh. Baru keluar, dan inti dari ceritanya kayak plot twist itu ada di Nebula gitu. Iya. Dia pinter mengemas promosi marketingnya juga. Iya. Di situ menurut gua ya kan. Atur alur ceritanya itu bagus dia. Nah, di bukunya Terelie itu apa sih sebenarnya yang ngebuat berkesan banget di hati-hati masyarakat, pemuda-pemuda termasuk gua gitu ya. Menurut lo apa pandangan lo tentang buku Terelie ini? Kalau gua sendiri nih ya, gua kan udah ngikutin ceritanya Bang Tere yang series Bumi ya. Bumi. Jadi bukan trilogi itu, Bung. Apa namanya itu? Lupa gua kalau. Itu cerita bersambung sih, cara Bung. Jadi kalau trilogi itu dia 3. Cuma 3 ya trilogi. Kalau 4 forlogi. 4 itu tetralogi kalau nggak salah. Tetralogi. Kalau selanjutnya ya nggak tahu gua. Karena Bumi series Bumi itu ya, itu udah ada 10 series apa 11 gitu. Gua juga sampai nggak ngitungin tuh. Nanti di Bumi itu sendiri. Iya, jadi serialnya si Raib, Ali dan Sally itu udah banyak banget. Jadi nanti gue juga agak lupa nih, nanti kawan-kawan yang di rumah yang mungkin baca juga sambil di koreksi lah ya. Kalau nggak salah nih, yang pertama itu Bumi, yang kedua itu Bulan, yang ketiga itu Matahari, yang keempat itu dia Komet kalau nggak salah. Oh, Bintang, terus Komet, terus Ceres dan Batozar, Komet Minor, terus Selena Nebula kalau nggak salah, terus si Putih, terus nongol lagi yang terakhir itu Zagaras kalau nggak salah. Nah, itu 11-an. Poin penting dari cerita mereka ini sebenarnya intinya apa sih? Intinya ya. Ini nanti jadi spoiler. Gak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang mau di spoiler, skip langsung video ini pokoknya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak terlalu peduli sama spoiler, iya udah bang lanjut aja spoiler, itu mah nggak apa-apa. Yo lanjut ya. Lanjut videonya berarti. Jadi gini sih, kalau gue ngeliat Bang Tere ini kan genrenya itu bener-bener fantasi ya, fantasi banget gitu lah. Ya nggak mungkin lah ini di cerita umum gitu ya, bener-bener. Dan nggak mungkin terjadi mungkin ya. Nggak mungkin terjadi. Terus cerita ini tuh tema latar tempat dan waktu itu, kalau latar tempat sih masih di sama ya, di daerah di bumi, bukan di planet lain gitu ya, tapi dia punya konsep paralel. Oh, multiverse. Kayak multiverse, cuman dia di satu tempat. Jadi orangnya banyak atau dunianya yang banyak? Dunia. Jadi gini konsepnya, kayak lo punya HP lo ini lo bisa buka aplikasi WA, bisa buka aplikasi YouTube, TikTok dan lain-lain, tapi HP-nya satu. Oke. Kayak paralelnya
di bumi yang sama, tapi di bumi yang sama ini bergerak beragam macam kehidupan tapi etnis. tempatnya Satu. di bumi. Kayak HP gitu. Jadi mereka bergerak bersamaan loh. Oke. Jadi ini oke. Kan pemeran utama di dalam series Bumi itu Raib. Iya, Raib kan. Jadi Raibnya itu ada 2 atau ada jenis manusia lain selain Raib gitu? Enggak, jadi ya ini beda sama konsep multiverse-nya si Marvel ya. Kalau Marvel kan dia pindah dunia paralel, ada juga nih sosok Raib kan. Ini enggak. Ini bener-bener kayak lu pindah pulau gitu. Oh, Gitu. Nanti ada kehidupan lagi di situ di paralel itu dengan budaya yang baru. tapi entar gue mau nanya nih tentang seriesnya. Pemeran utama yang utama itu siapa sebenarnya? Raib. Raib. Dia punya temen yang menjadi apa bahasanya sih tokoh yang ngebantu dan nge-support dia, si Sally sama si Ali gitu. Jadi gimana ya bahasanya itu suku apa bahasanya itu dari ras lah bahasanya gitu ya. Sebenarnya ini agak spoiler ya. Awal tapi ini buku Bumi. Jadi di Bumi juga udah ceritain. Jadi kalau kawan-kawan yang udah baca Bumi pasti tahu lah. Si Raib itu sebenarnya aslinya orang dari bulan, dari ini bulan apa namanya ras bulan. Ras bulan. Gitu. Sedangkan Sally dari ras matahari. Dan setiap ras itu punya keunikan masing-masing. Keunggulan ya, kekuatan. Bahasanya dia punya kode genetik. Oke. Punya kode genetik. Jadi kan manusia itu punya kode genetik yang beda, kayak kenapa sih bunglon bisa bisa merubah warna kulitnya? Dia punya kode genetik sendiri gitu. Oke. Dan setiap ras itu, nah ini kerennya Terrelia itu dia ngegabungin antara ilmu pasti sama khayalan dia loh. Oke. Gitu, kayak ada satu cerita di mana Terrelia itu ngegabungin tentang teori meledaknya Gunung Merapi. Disangkut pautkan dengan ini. Jadi teorinya gini, jadi ada satu ras yang dia itu bisa hancur, ras itu matahari kalau nggak salah. Ketika gunung itu meledak, nah pas diteliti ternyata gunung ini ditahan daya ledaknya tuh. Sama si tokoh antagonisnya. Oke. Gitu. Kenapa ditahan? Karena nanti kalau jadi kenapa sih Gunung Merapi atau gunung-gunung yang aktif itu sering meledak? Itu bagus kalau sering meledak. Jadi dicicil loh. Panas bumi itu kan semua bumi itu kan panas dalamnya tuh ya. Kalau itu dikeluarkan tuh. Kalau ditahan itu takutnya Nanti pas meledak besar gitu. Dan itu memang benar teori itu, tapi dimasukin ke cerita fiksi gitu. Iya. Sama kayak film Marvel ya. Marvel juga kan gitu kayak teori apa? Thor. Kayak Dewa mitologi kan dimasukin tuh. Teori ini juga teori yang mereka melewati waktu itu sebetulnya. Kuantum fisika di ini nama Fisika teorinya. kuantum ya. Nama teorinya tuh lupa gue. Pokoknya ada kayak benang gitu yang kalau berkesinambungan dia bakalan ke tempat yang sama gitu. Iya, itu namanya Ya nanti teman-teman kalau misalkan tahu di kolom komentar ya kita. iya, ini di luar kadang kapasitas lupa, soalnya. iya. Lebih lupa sih lebih. Iya lupa. benar-benar. Nah, jadi Terrelia ini memang luar biasa ya teman-teman. Bang Terrelia. Bang Tere dia sebutnya Bang Tere. Kenapa ya kita tuh kalau misalkan sebagai orang awam, sebagai fans gitu ya, nyebut nama tokoh yang seperti artis, penyanyi, aktor itu pakai namanya gitu loh. Kita ngobrol tuh kayak Pak Jokowi nih, kita nyebutnya itu Jokowi itu. Kita kayak ngelunjak gitu gak sih? Jadi ini karena kita sudah masuk ke dalam dunia digital di YouTube utamanya ya. Jadi kita harus panggil seseorang itu pakai Bang. Jadi jangan ngelunjak. Jangan luncak. Bang Terrelia ini ya. Jadi kesimpulannya luar biasa banget ya bukunya Bang Terrelia ini ya. Jadi, dari series itu. Seri-serinya. Dan banyak lagi loh, ada pulang pergi ya kan. Pergi ada Negeri di Ujung Tanduk. Negeri di Ujung Tanduk. Series itu gabung sama Negeri Para Berdebal gitu. Kalau bumi bulan manusia. Jadi bumi manusia. Siapa nama penanya? Terrelia. Nah, nama orangnya? Nama orangnya gue lupa. Nama orangnya agak panjang itu, Bang Terrelia. Bang Tere, jadi Terrelia Bang Terrelia itu ya penanya itu, kita manggil Bang. Terrelia itu nama penanya. Itu dari ini ya, dari India ya. India. Terrelia. Jangan-jangan itu lagunya ya? Emang itu lagunya? Iya. Lagunya Bang Terrelia. Untung dia dengarnya nggak kocok-kocok tahu. Oke lanjut ya ke
ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya ini akan gua bahas mengenai buku dari karangan Sir Arthur Conan Doyle ya. Doyle. Conan Doyle. Yaitu Sherlock Holmes part 1. Oh, Sherlock Holmes ya. Sherlock Holmes salah satu buku fiksi yang tua. Buku fiksi tua yang udah sempet difilmkan dimainkan oleh Robert Downey Jr. Kemudian di recast sama Benedict. Oh, yang jadi Doctor Strange. Ya. Tapi kan di era modern dia. Jadi buku yang part 1 itu kan ada covernya. Pembatas bukunya itu wajahnya. Dulu gua analisa ya, wajahnya itu benar-benar mirip Benedict. Iya. Dan beneran dikabulin. Iya. Jadi kayak wow gitu. Gue tuh ngegambarin tentang si Sherlock ini Benedict banget gitu kan. Nah, ketika gue nonton filmnya kok Robert Downey Jr. gitu. Terlalu cool loh dia itu. Iya. Padahal dari segi karakter si Sherlock itu dia itu introvert. Dia itu. Iya. Yang gue baca ya, gue analisis gitu. Dia introvert, kemudian dia itu arogan, dia itu egois gitu. Tapi di lain sisi mengenai tentang watak dia itu orang yang jenius gitu. Nah, mengenai tentang buku ini, Pen, apa yang lu tangkap dari buku ini? Apa keindahan dari seni Sir Arthur Conan ini? Apa yang lu bisa ambil? Kalau gue sih bener-bener luar biasa ya mandang penulisnya ini, kok bisa. Itu kan era tahun 80-an kalau nggak salah. 1800 ya. Atau 1000. Pokoknya 1800 deh kayaknya. Itu era revolusi industri kalau nggak. Di Inggris. Apa di London Inggris? Iya. Inggris kan. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau identifikasi orang yang datang di suatu tempat itu bisa lewat abu rokoknya. Kalau di jadi zaman dulu itu kan abu rokok nggak kayak sekarang ya. Yeah. Abu rokok sekarang ini susah diidentifikasi. Susah. Bisa sebenarnya. Lewat itu kalau itu kasta aja. Jadi kalau misalkan abu rokoknya warnanya agak-agak coklat, berarti dia orang miskin. Ya, jadi rokok ilegal. Rokok ilegal. Kalau kami sangat tidak mendukung rokok ilegal ya. Iya. Ya, ini benar-benar ada bea cukai untuk rokok-rokok ilegal. Janganlah hancur-hancurin dulu. Ya, kita paling nggak tahan setahun lah gitu. Ampret. Nah, mengenai tentang Sherlock Holmes. Kembali Sherlock Holmes ya. Jadi gini, gue ngeliat Sherlock Holmes ini salah satu, dia itu kan dikonsepin emang potretnya, tema latar tempatnya kan di dulu ya, cuman dulu yang belum ada digitalisasi, orang-orang nyari informasi itu benar-benar dari koran gitu ya. Dan dia bisa menganalisis itu benar-benar cuman ada di kepala dia analisisnya. Ya lu datang ke satu permasalahan nih, ada orang dibunuh dan itu benar-benar udah nggak ada saksi mata, lu ngelihat cuman kejadian doang, dia bisa tahu kayak ini pembunuhnya 2, ini pembunuhnya 3, dan itu yang ngebuat orang zaman dulu. Orang zaman sekarang, anak-anak mudanya yang ngebuat video jedak-jeduk. Ya walaupun itu kreatif sih. Kalau di zaman sekarang tuh harus deliknya itu harus pasti ya, karena laporan juga kan kadang nggak bisa diproses kalau misalkan tidak ada bukti ya kan. Iya. Kalau cuma lewat mulut, bahkan ada aparat di negara Wakanda itu kalau misalkan ada yang lapor ke polisi di daerah Wakanda itu kehilangan kendaraan seperti itu. Si aparaturnya itu bilang di sini Mas sering katanya, bukannya di tangan. Oh ini edisi nyindir ya. Iya. Oh jadi gitu. Nah, kalau di Sherlock Holmes ini kan sebenarnya kan tidak ada bukti ya, tidak ada bukti konkret. Jadi nyari, emang nyari, bener-bener nyari dia. Nyarinya itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan kita analisis lagi, deliknya itu nggak kuat loh. Iya dia ya kan harus punya saksi dan bukti kan kalau dalam aturan. Sedangkan gimana kita bisa menganalisis kalau orangnya itu adalah dia, pencuri atau pembunuhnya itu adalah dia, kalau tidak ada bukti gitu. Iya, betul. Melewati bukti-bukti yang diutarakan sama Sherlock Holmes ini. Kalau di Sherlock Holmes itu mencuri apapun, misalkan ya mencuri shawl atau mencuri jaket, itu bisa dicari sama dia dan bisa dipenjarakan gitu. Kalau dia punya kapasitas itu ya. Kalau di negara Wakanda itu harus 2.500.000. Jadi kayak
Sekarang nggak bisa tuh, harus 4 juta katanya, nggak tembus. Minimal 2,5 juta kalau nggak salah kemarin. Oh, barangnya yang Barang hilang. yang dicuri itu. Jadi kalau misalkan nyuri cuma harga 1 juta, Iya, itu barangnya. Kalau untuk tembusin lagi kita harus bayar administrasi dan UPT iuran bersama itu 4 juta sampai untuk 5 ngejebolin juta. dia nih diproses tuh. Yang nuntut berarti ya? Yang nuntut harus bayar segitu, padahal kan barang yang hilang 2.500.000 kan. Jadi dia kehilangan 7 juta, mendingan diikhlasin aja. 6.500.000. 6.500.000. 4 tambah 2.500.000. Iya. Iya, kalau misalkan kayak kita kehilangan, aku kan HP-nya kan Infinix nih ya. Infinix kan nggak nyampe 2,5 juta hilang nih, tapi gue tahu orang yang ngambil ditangkap gitu ya, dipenjarain. Paling seminggu pulang dia. Pulang. Besok ngambil lagi gitu. Infinix. Pas ngambil lagi nggak ketangkep. Gitu kan, yang kasihan kan saya, Pak. Iya. Betul. Jadi mendingan kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu ya diambil aja orangnya, langsung digebukin di tempat, Pak. Nggak boleh, kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi Di negara digebukin. kita nggak boleh. Kalau negara Wakanda mungkin Boleh ya. boleh, karena kan Wakanda forever. Udah lah ya, lanjut lah ya. Saya agak aneh ngebahas. Nah, tentang Sherlock Holmes ini, dia itu adalah termasuk aparatur negara Ya, atau dia itu organisasi, Pak, di dalam dia itu novel. statusnya detektif. Detektif itu kan swasta. Oh, Detektif jadi swasta. dulu ada swasta ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya swasta ya. Sekarang kalau detektif swasta kapasitas dia dipercayanya itu sangat kecil karena dia gabungnya LSM nanti. Gitu. Masih ada nggak sih sekarang detektif swasta itu? Ada aja sih, ada. Contohnya? aja. Contohnya detektif Kogoro Mori. Dia kalau mau mecahin kasus tidur dia. Ditembak sama Conan. Ya itu ada juga tuh salah satu karakter antagonis di Sherlock Holmes itu diambil di cerita Conan ya. Siapa tuh? Profesor Moriarty. Pasti selalu ada tuh Moriarty. Di mana itu? Profesor Moriarty mah raja terakhir dia kalau di Sherlock Holmes. Kena spoiler gitu. Yang darahnya 2 double ya. Iya, Bang. Ada yang paling serem daripada Profesor Moriarty dan seru menurut gue itu Jack the Ripper. Jack the Ripper. Jack the Ripper itu dia salah satu pembunuh yang berantai dia. Kirain yang dalam mimpi itu nggak sih? Oh itu Freddie Mercury itu ya. Freddie Mercury mah penyanyi. Penyanyi itu apa sih? Penyanyi ini tuh campur sari koplo. Gitu Pergi Pak. Kirain mau pergi. Emosi saya ngobrol jadi bintang tamu ini jadi host aja beneran. Mending nanya-nanya. Ya jadi Sherlock Holmes itu luar biasa juga. Kalau Sherlock Holmes kan dia genrenya misteri. Kalau tadi siapa namanya? Terelia edisi Bumi Bulan itu kan dia remaja, apa sih bahasanya ya? Remaja dan fantasi ya. Dia umurnya berapa sih kalau misalkan ini? Dia SMA. SMA ya. Dia SMA kelas Kalau 1. Terelia ini umuran sekitar 30-an ya. Terelia. Ini apa Sherlock Holmes? Saya bilang 30-an. Dia di umur-umur produktif lah. Kayak kalau salah nanti di Saya tuh malah ngefans sama partnernya Watson. Oh, Dr. Watson. Dr. Watson. Dia kan yang di dalam cerita itu dia yang menulis. Jadi bukunya Sir Arthur Morgan ini menuliskan tentang si Watson menceritakan tentang si sahabatnya si Sherlock Holmes yang gitu ya. Ceritanya tuh cerita diceritain gitu loh. Iya, jadi Sherlock itu ceritanya sudut pandang orang ketiga. Iya. Di buku itu dia pakai sudut pandang orang ketiga. Jadi bukan si penulis langsung nyeritain Sherlock Holmes, tapi si penulis nyeritain si Watson menceritakan tentang Sherlock Holmes. Ini ada buku yang luar biasa juga tentang filsafat, buku filsafat. Oh, ini judulnya Dunia berarti Sophie. Oh, ini fiksi tapi dia ngambil filsafat ya? Iya. Oh iya, tahu. Dunia Sophie itu saya cukup tercengang itu membaca itu. Dulu waktu itu masih e-book 10 ribuan saya beli ya sama teman saya. Kemudian ini Bung buku Epen online, juga buku online ya. Bung Epen ada juga bukunya gitu. Saya pinjam pada saat itu dan udah saya kembalikan kan ya. Dipinjam Putri sekarang. Kemarin juga Putri udah subscribe. Terus Bang, nanti kalau lo ini spill nama gue yang namanya Putri Adel. Jadi untuk Putri Adel di rumah udah gue bilangin lo harus kasih tahu sama keluarga lo yang religius untuk subscribe juga. Titipan biasa kalau di YouTube kita kan harus ada titipan. Gitu. Titipan saya lupa sih.
Siapa sih paling mengewok? Mang Ewok lagi. Mang Ewok udah ya? Mang Ewok udah disebutin 7 kali. Pak Kades Pak Kadis udah juga. di sebelumnya. Sebelumnya udah juga. Yang belum siapa sih? Oh, kita lanjut aja ya. Dunia Shopee ya sekarang ya. Dunia Bahas Shopee ini adalah jadi si Shopee. Ini mau spoiler apa nggak nih? Untuk teman-teman yang kira-kira belum baca Dunia Shopee. Enggak, gua kalau Dunia Shopee ini benar-benar gua kupas nih. Jadi lo yang nonton di rumah, lo ya kalau bisa dicepetin dikit lah. Ini benar-benar gua gatel banget soalnya kalau ngomongin Dunia Shopee ini. Jadi saya kasih plot sedikit. Jadi Dunia Shopee itu adalah karakter yang tidak sadar bahwa dirinya itu adalah karya fiksi seorang yang menulis. Itu langsung akhir ya, langsung dapat spoiler banget gitu. Kira saya kayak nyeritain tokohnya dulu, ada Shopee, ada gurunya Alberto Knox gitu kan, dia menceritakan tentang. Nah, inti dari Dunia Shopee itu apa? Atau alur cerita secara singkat 8 detik aja. Menceritakan kehidupan kita ini bukan diri kita yang sendiri yang mutlak mengatur diri kita. Ada faktor lain yang mengatur kita. Kalau kita kan membahasnya Tuhan. Kalau Dunia Shopee penulis. Jadi Tuhannya Dunia Shopee itu penulisnya. Si siapa namanya? Jenderal. Si tentara itu ya. Iya, lupa gua namanya. Itu kan buku itu ditulis untuk hadiah kepada anaknya. Dan akhirnya si Shopee itu di dalam satu adegan di buku itu, bukan satu adegan ya, di satu bab. Si Shopee itu sadar bahwa dia itu adalah karangan jadi dia tidak hadir. Sampai penulis itu bingung ya, mana Shopee-nya itu tidak hadir dalam acara ini gitu. Banyak adaptasi yang sekarang dijadiin jadi, film gitu. Kalau gua sih awal-awal kan Dunia Shopee itu hampir 800-an lembar gitu kalau nggak salah. Tebel bener soalnya. Lebih tebal dari Sherlock Holmes. Iya, lebih tebal. Ya kalau Sherlock Holmes series ya. Iya, part 1 aja segini bukunya. Iya, maksudnya dia digebuk Sherlock Holmes meninggal. Ya, tapi kalau Sherlock Holmes satu kasus selesai gitu loh. Iya. Kayak ada anjing gila itu kan. Apa setan anjing apa gitu. Apa anjing gitu. Enggak apa-apa kan kalau ngebahas judul buku ya. Namanya judul anjing. Anjing neraka. Oke, kita butuh lagi. Kita bedah Dunia Shopee. Dunia Shopee. Karena kita kan di sini mainnya timer ya. Jadi kita ada timekeeper ya tadi. Ada timekeeper yang menunjuk otomatis. Gitu ya. Ini berarti penutup. Apa mau? Ya, Dunia Shopee ini kita jadikan penutup ya, teman-teman. Berarti nanti di terakhir gua ngasihin rekomendasi ya. Oke. Biasanya buat editor untuk ngasih untuk tampilan pertama. Ini adalah rekomendasi buku yang bakal kita berikan ke mahasiswa gitu gak sih? 5 rekomendasi buku yang wajib kalian baca. Iya. Buat di short. Oke, Dunia Shopee kita kupas teman. Dunia Shopee adalah sebuah karangan filsafat. Jadi untuk kawan-kawan yang ngebaca filsafat itu menyebalkan, membosankan, di Dunia Shopee itu udah dirangkum dari filsafat kuno. Dari zaman Aristoteles, Pluto, terus Socrates dan lain-lain. Pluto apa Plato sih? Plato. Kalau Pluto mah musuhnya Popeye ya. Pluto itu adalah Musuhnya Popeye. bukan anjingnya ini. Ada film sebelum Popeye mirip Popeye juga. Tidak, lanjut ya. Planet dia. Lupa gitu juga. Ya. Jadi di situ diceritain bahwa Shopee itu adalah seorang remaja perempuan namanya Shopee. Dia dapat surat dari orang misterius yang mengajarkan tentang berpikir bebas. Jadi mengajarkan tentang logika gitu. Nah, filsafat itulah diajarin tentang bahwa filsafat itu adalah hal-hal yang dari kecil gitu. Bagian yang besar adalah bagian-bagian yang kecil yang terkumpul, hal-hal kecil yang terkumpul gitu. Kayak lo tahu tabel periodik gitu. Semua hal di muka bumi ini adalah gabungan-gabungan dari tabel periodik itu. Sedangkan tabel periodik itu kan unsur atom kan terkecil gitu, kayak nitrogen, helium, hidrogen dan lain sebagainya. Gue nggak hafal ya, intinya gitu. Nah, sambil mempelajari hal filsafat itu, dia mulai mempelajari bahwa manusia itu sejatinya bisa berpikir bebas gitu. Selama ini kita terkekang oleh yang namanya aturan, budaya, etika gitu. Padahal soal pemikiran, etika itu dikesampingkan. Oke, Gitu. bebas Karena pemikiran itu bebas. Orang bisa menahan perilaku manusia, tapi nggak bisa menahan pemikiran manusia gitu. Lo bisa memenjarakan, kalau kata Pak Hatta ya, Muhammad Hatta itu bilang,
saya nggak apa-apa di penjara, tapi berikan saya buku gitu. Dengan buku saya bebas katanya. Intinya kan Pak Hatta itu kan, Muhammad Hatta itu kan, beliau kan salah satu pecinta buku banget kan. Nah, sembari dia mempelajari sampai akhirnya ketemu buku gurunya, di situ dia sadar bahwa kita ini sebenarnya ada intervensi di tubuh para karakter ini, ada intervensi, bukan utuh milik mereka sendiri loh. Oke. Kayak kita ingin menggerakkan tangan kanan itu sudah diatur sebenarnya, bukan keinginan kita. Gitu, sampai ada adegan dia ketemu Winnie the Pooh, ketemu naga, Si Sophie itu. Jadi kan itu hal-hal yang di luar nalar gitu. Aneh ya. Aneh, dia udah mulai ngerasa aneh tuh, kok dari kejadian itu bisa ada kebetulan-kebetulan yang luar biasa ya. Sampai di satu titik dia berkonsultasi, itu udah mulai di klimaksnya, dia sadar bahwa kita ini ada intervensi pihak ketiga, bukan atas keinginan dia sendiri, dan dia ingin bebas dari itu. Dia nggak pengen ada intervensi loh. Ya itulah sampai akhirnya kata lo tadi kan, si tokoh itu hilang dari peredaran. Bahwa benar si Sophie adalah sebuah tokoh atau seorang karakter yang ditulis di buku. Yang kalau kita baca buku, dia gerak ke kanan itu sesuai keinginan si penulis, bukan keinginan Sophie. Gitu ya, itu menganalogikan kehidupan manusia. Berarti ketika si Sophie itu tidak ada di buku, berarti tulisannya berubah ya? Ya sebenarnya ada, dia tetap ada di situ. Sadar nggak sadar? Ya kan kita baca itu karena emang udah disetting kan. Tapi intinya sih manusia itu nggak bisa benar-benar bebas. Manusia itu memang sudah kodratnya ada yang mengatur gitu. Makanya di sini sekarang ada seni, yaitu seni-seni abstrak ya. Itu adalah kebebasan berpikir manusia tentang seni. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seniman, pelukis terutama, itu menggambar sesuatu itu dengan ukuran tolak ukur objek yang dipandang benar-benar mirip gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang abstrak yang berkebebasan berpikir, dia akan mengekspresikannya sesuai dengan pemikiran dia gitu. Itu kalau di filsafat tuh alirannya estetika. Estetika. Jadi ada logika, ada etika, ada estetika gitu. Ini kita ngebahas filsafat, nanti ujung-ujung lo punya uang, lo punya kuasa, itu filsafat. Lu jangan so tau ya. Oh jangan so iya. udah dibahas. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Ray Entertainment di sesi podcast nggak sih bersama saya Rehan dan saya Vendra. Saya mau ngasih rekomendasi buku dulu. Ini berikut ini adalah rekomendasi. Nanti kan kalau dibuka nih ya di YouTube, dia langsung motong kan. Iya. 5 rekomendasi buku gitu loh maksud gua. Jadi di short juga bisa. Mungkin adalah rekomendasi yang akan direkomendasikan oleh Bung Epen. Silakan Bung Epen. Enggak, ini mau rekomendasi buku fiksi apa non fiksi? Terserah Bung Epen. Untuk anak-anak ini aja ya. Kalau kata gue sih fiksi. Pemula untuk anak-anak pemula ya, yang kan kadang-kadang pemula kan sukanya yang aneh-aneh gitu. Yang mau dibaca kira-kira. Karena sesuai sama ekspektasi orang-orang kalau misalkan menonton film tuh, kalau misalkan karakter yang di dalam film itu baik-baik saja, pembaca tidak baik-baik saja. Iya betul. Nah, emang harus ada konflik ya. Harus ada konflik yang harus diselesaikan. Ya paling nggak yang tentang percintaan itu. Oke, apa? Yang pertama. Rekomendasi buku gua nih ya. Kalau fiksi untuk pemula, lo baca buku Terelie. Terelie itu benar-benar memudahkan, meringankan, karena benar-benar ringan diksi-diksinya. Terus apapun tentang Terelie. Bumi Indonesia tadi, Bumi Indonesia Pramudia Anantatur, jangan Bumi, Bulan, Matahari dan sebagainya. Ya, baca aja dulu Bumi. Baca aja Bumi dulu lah. Itu ringan, benar-benar ringan yang untuk kepala-kepala kalian yang sudah tertimpa aplikasi. Terus yang kedua itu bukunya Fiersa Besari. Fiersa Besari. Fiersa Besari nulis buku juga, judulnya Konspirasi Alam Semesta. Banyak. Ya itu salah satunya lah. Itu nanti lebih ringan lagi dari Terelie ya. Ya, kalau menurut gue cuma ya. itu ada romance fiction kan, ada Iya, ada percintaan gitu. Fiersa. Terus Fiersa Besari, kalau yang ringan-ringan lagi fiksi itu Boy Chandra juga enak. Terus kalau buku non fiksinya untuk self improvement, gua nyaranin bukunya si Filosofi Teras, itu ngebahas tentang stoik. Terus apa lagi ya? Satu lagi. Kalau self improvement itu tentang ini sih, tentang bisnis itu lo baca aja Robert T. Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Jadi ada 5. Yang pertama Terelie, Fiersa Besari, Boy Chandra, Filosofi Teras, sama Boys. Apa tadi? Yang kelima Robert T. Kiyosaki. Oke. Filosofi Teras itu Henry Manampiring.
Ini judulnya ya? Enggak, penulisnya. Henry Manapiring itu penulisnya. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa kan 2 menit lagi. Oke. Gue pengen ngasih tahu tentang, sebenarnya banyak ini bahas, tapi ini gue penting banget sih. Kenapa sih sebenarnya orang Indonesia itu nggak suka? Kita belum ngebahas nggak suka baca buku kan? Iya, kenapa? Dan solusinya apa kan? Iya. Gue pernah ngedenger kalimat dari Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang gini, sebenarnya orang Indonesia itu salah untuk membangun minat baca. Salahnya? Karena yang seharusnya dibangun itu minat baca. Oh, Jadi minatnya dulu. kadang kan anak orang Indonesia tuh salah itu langsung, ya misalkan kayak lu nih, lu nggak mungkin gue kasih buku Pramudia Anantatur gitu, Bumi Yang Manusia, berat-berat, terus ya. Rumah Kaca, itu nggak mungkin. Anak Semua Bangsa nggak mungkin, berat. Lu nggak mungkin, bukunya tebel dan diksinya berat, itu buku zaman dulu nggak mungkin. Lu nggak ada minat di situ. Nah, kita harus bangun dulu minatnya gitu. Kayak lu suka Mobile Legend misalkan, game Mobile Legend, lo harus tahu dulu tentang Mobile Legend. Baca kan, lo pasti mau nggak mau baca. Lo harus, kalau kata YouTuber sebelah itu, beli Immortal, ganti Winter, ganti agama gitu ibaratnya, ganti suku. Itu kan dibaca tuh, pasifnya apa, aktifnya. Iya, benar-benar. Itu salah satunya. Misalkan orang seneng bola, dibaca peraturannya. Jadi membiasakan membaca itu dari apa yang kita sukai. Iya. Itu dulu. Jadi ya pesan untuk yang nonton sih, kalau lu keterpaksaan untuk membaca, lu cari dulu minat lu di mana gitu. Kalau lu lagi patah hati, baca buku tentang patah hati. Kalau lagi senang bisnis, baca buku tentang perekonomian, tentang bisnis, tentang ide-ide bisnis gitu. Lu suka coding, baca buku tentang coding. Jadi cari dulu apa yang lu suka, cari ilmu tentang apa yang lu suka, biar make sense gitu. Oke. Mungkin itu aja sih. Jadi rekomendasi buku yang diberikan kepada kawan-kawan itu ada 5 dari gua. Pertama ada Terelie, kedua ada Boy Chandra, ketiga ada Versa Besari, keempat itu ada Henry Manapiring, Filosofi Teras, yang kelima itu ada bukunya Robert T. Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad. Jadi coba aja dulu. Ya, teman-teman kalau misalkan keberatan baca, membeli bukunya terlalu mahal segala macam. Sekarang udah tersedia kok di e-book, download. Ya di playbook ya, di playbook bisa langsung beli. Anda tinggal ketik aja di Google tentang buku-buku judulnya tadi. Jadi ya beli ya. beli tapi ya Jangan download yang gratis. Kadang itu bukunya itu aneh gambarnya. Enggak, bukan aneh, kita nggak mendukung penulis. Iya, maksudnya itu. Penulis susah nulisnya, lu download yang ilegal itu kan bajakan itu. Jadi terus jangan bangga dengan lo download buku ilegal terus lo posting, Lo share apalagi pas terus COVID kemarin, untuk orang-orang yang di rumah aja baca buku ini. Terus Tapi lo tag ke orang. tapi PDF. Ya Allah. Ya Allah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari kita. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan pesan-pesan dari gua adalah ketika lo sadar dengan apa yang lo lakukan terus kalau itu baik, dan ketika lo sadar apa yang lo lakukan itu buruk, jangan diteruskan. Karena hal yang kita teruskan kalau misalkan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi, itu akan buruk terhadap kita dan orang banyak. Jadi bergunalah untuk orang banyak kalau Anda ingin jadi presiden. Terima kasih, saya Ryan Pranstiawan. Saya David Amaral. Tetap di podcast gak sih? Ya, guys.